Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube dari Persandian Matematika UNY 2019. Nah, teman-teman, di channel ini nanti akan ada penjelasan-penjelasan tentang materi-materi yang terdapat pada mata kuliah teori persandian. Yang tentunya materi-materi ini akan dibawakan oleh mahasiswa program studi matematika Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2019. Pada part atau bagian video kali ini, kita akan membahas tentang divisibility atau keterbagian. Nah, sebelum masuk ke materi, aku bakal kasih tahu teman-teman bahwasanya pada materi ini akan ada aku, Wiwit Ishartuti, dan juga Rahmawati Nur Alifah yang akan nemenin teman-teman pada materi ini. Langsung aja kita masuk ke materi kita pada hari ini atau pada video ini, di mana kita dibuka dengan definisi pembagian. Definisi pembagian berkata bahwa jika A dan B elemen dari bilangan bulat atau Z, dan B tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa A membagi habis B. Disimbolkan dengan A garis lurus B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikalikan C, jika A tidak membagi habis B, maka disimbolkan dengan A garis lurus dengan garis miring di tengah B. Dan ini dapat dikatakan bahwa B tidak terbagi habis oleh A. Untuk contohnya, kita punya 8, yang mana 8 itu dapat dibagi habis oleh 2. Karena ketika 8 dibagi 2 menghasilkan bilangan 4. Di mana kita semua tahu bahwasanya bilangan 4 merupakan bilangan bulat. Nah, ketika kita ubah menjadi suatu operasi perkalian, maka menjadi 8 sama dengan 4 dikali 2. Yang mana bilangan 8, 4, dan juga 2 merupakan bilangan bulat. Sehingga 2 dapat membagi habis 8 itu memenuhi definisi pembagian. Tapi teman-teman, ketika 2 membagi 9, maka 9 tidak bisa terbagi habis oleh 2. Hal ini dikarenakan ketika 9 dibagi 2, maka menghasilkan bilangan 4,5. Yang mana 4,5 ini bukanlah suatu bilangan bulat. Sehingga hal ini tidak memenuhi definisi dari pembagian. Selanjutnya, kita akan membuktikan jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A akan membagi habis B ditambah C. Jadi teman-teman, untuk membuktikan hal ini, kita akan memisahkan A dikali K sama dengan B, yang berarti A membagi habis B, dan kita memiliki A dikali J sama dengan C, yang berarti A dapat membagi habis C. Jadi, untuk membuktikan A dapat membagi habis B ditambah C, akan kita misalkan dengan B ditambah C sama dengan A dikali K ditambah A dikali J sama dengan A dikalikan dengan K ditambah J. Lalu kita akan melakukan substitusi. Misalkan M merupakan A ditambah B dan N merupakan K ditambah J. Maka daripada itu, ketika B ditambah C, maka akan sama dengan A dikalikan K ditambah J, dan merupakan M sama dengan A dikali N. Yang mana ini juga sama dengan artinya A dapat membagi habis M. Dan kita juga tahu bahwa M merupakan A ditambah B. Jadi, A membagi habis B ditambah C itu terbukti. Teman-teman bisa lihat contoh lainnya di video atau channel YouTube Ref Tutor dengan judul Discrete Mathematics Divisibility Samples. Nah, untuk definisi selanjutnya ada definisi paritas. Definisi paritas berbunyi, jika A elemen dari Z atau bilangan bulat dan A dibagi 2 merupakan bilangan bulat atau elemen dari Z, maka dapat dikatakan
bahwa A adalah bilangan genap. Dengan kata lain, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Namun, jika A dibagi 2 bukan merupakan bilangan bulat, maka tentu saja bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Kita masuk ke definisi selanjutnya, yaitu definisi pembulatan ke bawah, atau disebut juga dengan floor function. Nah, definisi pembulatan ke bawah ini, di mana ketika semua X elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat, jika X dibulatkan ke bawah, atau pembulatan ke bawah X sama dengan N, maka kita dapat mengatakan bahwa N kurang dari sama dengan X kurang dari N plus 1. Bagaimana pembuktiannya? Nah, untuk X merupakan bilangan real dan M merupakan bilangan bulat, di mana X ditambah M pembulatan ke bawah sama dengan X pembulatan ke bawah ditambah M. Kemudian kita tahu bahwasannya X pembulatan ke bawah sama dengan N, dan N kurang dari sama dengan X, di mana X kurang dari N ditambah 1. Yang mana kemudian ini sama dengan N ditambah M, kurang dari sama dengan X ditambah M, di mana X tambah M ini kurang dari N ditambah M ditambah 1. Yang mana juga sama dengan N ditambah M, kurang dari sama dengan X ditambah M, yang mana X ditambah M kurang dari N ditambah M ditambah 1. Di mana ketika X ditambah M dengan pembulatan ke bawah sama dengan N ditambah M. Dan hal ini juga akan sama ketika X ditambah M pembulatan ke bawah sama dengan X pembulatan ke bawah ditambah M. Jadi dari operasi tersebut terbukti bahwa X ditambah M pembulatan ke bawah sama dengan X pembulatan ke bawah ditambah M. Contohnya, ketika kita memiliki bilangan negatif 0,1, kita akan melakukan pembulatan ke bawah terhadapnya, maka hasilnya adalah negatif 1. Ini juga terjadi ketika kita memiliki penjumlahan dari 2/3 ditambah 2, kita lakukan pembulatan ke bawah, maka hasilnya adalah 2. Untuk contoh lainnya, kalian bisa nonton di YouTube channel Trev Tutor dengan judul Discrete Mathematics for Answering Examples. Selanjutnya ada algoritma pembagian, di mana algoritma pembagian ini berbunyi, misalkan A dan B bilangan bulat dan B lebih dari 0, maka ada bilangan bulat Q dan R yang unik atau tunggal yang kemudian memenuhi persamaan A sama dengan Q dikalikan B ditambah R dengan ketentuan R lebih besar daripada 0 dan R kurang dari B. Nah, bilangan Q disebut hasil bagi dan R kita sebut dengan sisa dari pembagian A oleh B. Contohnya adalah ketika kita memiliki bilangan 53, maka kita bisa menyusunnya dengan persamaan tersebut dengan 3 dikali 17 ditambah 2. Dan juga ketika kita memiliki bilangan 1999, maka kita bisa mengubahnya dengan 1 dikali 1000 ditambah 999. Nah, dari contoh tersebut terlihat bahwa R itu kurang dari sama dengan 0 dan R juga kurang dari Q. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Rahma. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang definisi faktor persekutuan terbesar, yaitu jika A dan B adalah elemen bilangan bulat, dengan keduanya bukan 0, maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B adalah D, yang mana D itu membagi habis A dan D juga membagi habis B. Nah, itu biasa dilambangkan dengan D sama dengan GCD dari A dan B. Contohnya GCD dari 36 dan 24. Jadi kita akan menemukan bilangan N
yang N-nya itu membagi habis 36 dan N itu membagi habis 24. Jadi kita tahu bahwa 2 itu membagi habis 36 dan juga 2 itu membagi habis 24. Nah, lalu ada bilangan lagi yang lebih besar daripada 2 yaitu 4, itu juga membagi habis 36 dan 24. Dan akan terus berlanjut sampai bilangan yang terbesar yang membagi habis 36 dan 24. Dan kita menemukan bahwasanya bilangan terbesar yang membagi habis 36 dan 24 adalah 12, yaitu 12 membagi habis 36 dan 12 juga membagi habis 24. Maka GCD dari 36 dan 24 adalah 12. Selanjutnya, itu adalah definisi dari relative primality atau koprima. Jika A dan B adalah elemen bilangan bulat dan GCD dari A dan B adalah 1, maka A dan B dikatakan koprima. Contohnya adalah 4 dan 9, karena FPB dari 4 dan 9 adalah 1. Selanjutnya, teorema algoritma Euclid, yaitu jika A sama dengan B kali Q ditambah R, maka GCD dari A dan B sama dengan GCD dari B dan R. Contohnya, nah, untuk menemukan GCD dari 2322 dan 654, itu kan merupakan hal yang sulit. Maka kita dapat menggunakan teorema algoritma Euclid yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jika A sama dengan B kali Q ditambah R, maka GCD A dan B sama dengan GCD dari B dan R. Di sini A itu adalah 2322 dan B adalah 654. Maka kita akan membentuknya menjadi A sama dengan B kali Q ditambah R, yaitu dengan A 2322 dan B 654 dikali Q, yaitu 3 ditambah R atau sisanya 360. Nah, kita mendapatkan bahwasanya B itu 654 dan R itu 360. Lalu kita bisa membuat GCD dari B dan R, yaitu GCD dari 654 dan 360. Lalu kita bentuk lagi ke bentuk persamaan yang sebelumnya, yaitu A sama dengan B kali Q ditambah R, yang menjadi 654 sama dengan 360 dikali 1 ditambah 294. Kita dapat lagi B itu adalah 360 dan R itu 294. Lalu kita bentuklah GCD dari 360 dan 294, yaitu 360 sama dengan 294 dikali 1 ditambah 66. Masih ada sisa di situ. Berarti kita bisa membuat lagi GCD dari B dan R, yaitu GCD dari 294 dan 66. 294 sama dengan 66 dikali 4 ditambah 30. Lalu selanjutnya lagi, GCD dari 66 dan 30 sama dengan 66 sama dengan 30 dikali 2 ditambah 6. Nah, di sini kita masih mendapatkan nilai B dan R, yaitu B-nya 30 dan R-nya sama dengan 6. Lalu kita dapati lagi GCD dari B dan R-nya itu GCD dari 30 dan 6. Nah, GCD dari 30 dan 6 itu adalah 6, sudah tidak ada sisa lagi. Berarti GCD dari 2322 dan 654 itu sama dengan GCD dari 30 dan 6. Atau kita bisa menyimpulkan bahwasanya GCD dari 2322 dan 654 itu sama dengan 6. Berarti terbukti bahwasanya teorema algoritma Euclid itu yang menyebutkan GCD dari A dan B itu sama dengan GCD dari B dan R. Nah, untuk materi lebih lengkap, kalian bisa lihat di YouTube channel Tref Tutor tentang Euclidean Algorithm. Nah, terlihat kan ya teman-teman? Nah, selanjutnya itu adalah definisi kelipatan persekutuan terkecil. Itu jika A dan B adalah elemen bilangan bulat, maka angka terkecil yang merupakan kelipatan dari A dan B adalah kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK yang biasa dilambangkan dengan LCM A dan B. Contohnya, jika A itu sama dengan 22 dan B sama dengan 14, maka GCD dari A dan B adalah 2, dan LCM dari A dan B adalah 154. Yang selanjutnya, jika M sama dengan 38 dan N sama dengan 12, maka GCD dari bilangan tersebut adalah 2, dan LCM dari bilangan tersebut juga sama dengan 228.
Nah, baiklah cukup sekian materi divisibility atau keterbagian ini. Untuk referensi lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi channel YouTube Tref Tutor dengan judul seperti yang sudah tertera di layar. Atau misal teman-teman, jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye, see you on the next video.